Pemirsa, pemerintah mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat sepanjang tahun 2023 masih jauh dari target sebesar 297 triliun rupiah, di mana pemerintah akan optimalisasi peran pemerintah daerah guna mendorong penyaluran kredit usaha rakyat hingga akhir tahun. Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat masih jauh dari target, padahal tahun 2023 akan segera berakhir. Pemerintah mencatat sampai dengan 30 November 2023, realisasi penyaluran KUR mencapai 229,95 triliun rupiah. Nilai tersebut baru setara 77,42 dari target tahun ini sebesar 297 triliun rupiah, padahal target penyaluran KUR sudah dipangkas pemerintah pada pertengahan tahun lalu. Pada Juli lalu, pemerintah merevisi target penyaluran KUR dari 450 triliun rupiah menjadi 297 triliun rupiah. Meskipun masih jauh dari target, pemerintah menilai penyaluran KUR yang dilakukan lebih berkualitas. Hal itu terefleksikan dari data yang menunjukkan 70% penerima KUR tahun ini merupakan debitur baru. Dalam rangka mendongkrak penyaluran KUR hingga akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui optimalisasi peran pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah mengamanatkan kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk membentuk dan mengoptimalkan tim monitoring dan evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan perangkat daerah terkait, penyalur dan penjamin KUR, serta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Optimalisasi proses pengunggahan data calon debitur KUR potensial dan data usulan kelompok usaha KUR khusus oleh pemerintah daerah ke dalam sistem informasi kredit program atau SIKP juga harus dilakukan, serta mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kegiatan sosialisasi program KUR. Terkait dengan KUR khusus, salah satu persyaratan menjadi calon penerima KUR khusus, yakni memiliki surat keterangan kelompok usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas, instansi terkait, serta kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan para penyalur kredit usaha rakyat atau KUR kepada UMKM. Kementerian akan menegur para penyalur KUR yang melanggar lantaran berdampak pada bisnis UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyalur KUR yang tidak sesuai dengan pedoman Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Julius menyebutkan, dalam monitoring dan evaluasi di lapangan sebanyak 1.047 debitur atau 16% KUR mikro dan super mikro dengan plafon 100 juta rupiah masih dikenakan agunan tambahan. Bahkan pendanaan KUR justru untuk keperluan lain mulai dari renovasi rumah, membeli kendaraan hingga digunakan PNS. Terlebih terdapat debitur yang melebihi jangka waktu pinjaman yang ditetapkan. Untuk itu pihaknya akan memberi teguran melalui forum pengawas KUR yang dipimpin BPKP. Terlebih kedepannya pemerintah akan memperkuat mekanisme pengawasan hingga peraturan tambahan terkait biaya tambahan hingga mekanisme pengembalian agunan. Ya, pemerintah terus berupaya meningkatkan penyaluran KUR baik kualitas maupun kuantitasnya. Sampai dengan 6 Desember ini sudah tersalur sekitar 78,17% dari target 297 triliun kepada 4,15 juta debitur. Nah, terkait ini maka kami akan melakukan evaluasi dengan terjun ke lapangan kepada sekitar 1.034 responden. Dengan adanya sejumlah pelanggaran dilakukan, hal ini dipandang berdampak pada penyaluran KUR, di mana hingga awal Desember penyaluran KUR sebesar 78% atau sebesar 232 triliun dari target 297 triliun rupiah pada 4,15 juta debitur. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.